Bab 763 kekuatannya hilang. Terlebih dia sekarang sedang berdiri di atas tebing. Waktu diperhatikan secara seksama. Tebing ini sama seperti tebing tempat dia didorong oleh Nikita. Apa aku sebenarnya tak didorong dari tebing dan semua itu cuma mimpi? Devan pun bergumam. Istrinya mendorongnya dari tebing, dia bertemu kaisar pembunuh, diberi ginjal kirin, lalu berlatih selama 3 tahun demi balas dendam, dan seterusnya. Apa semua itu cuma mimpi? Devan kelihatannya terpikir sesuatu. Dia pun angkat bajunya. Kalau semua yang terjadi sebelum ini, semuanya mimpi. Dia masih punya bekas luka di badannya. Luka setelah memberikan ginjalnya pada Nikita. Tapi sehabis dia dapat kekuatan yang menakjubkan, luka itu hilang. Waktu Devan lihat ke perutnya. Perutnya kelihatan mulus. Badannya pun tak terasa lemas seperti sehabis kehilangan ginjalnya. Walau dia tak bisa memakai kekuatan ilahi dan aturannya, dia jelas merasa kalau badannya sangat sehat. Seakan dia tak kehilangan ginjal. Jadi semua tadi bukanlah mimpi. Lalu, kenapa ini? Kemana kekuatan ilahinya? Kemana kekuatannya? Apa dilahap lubang hitam? Apa dia sekarang orang biasa? Devan pun merasa takut waktu memikirkannya. Urusannya masih banyak yang belum selesai. Dia masih belum menemukan ibunya. Badan kaisar pembunuh pun belum kembali. Masih ada juga musuh kaisar pembunuh. Namun semua kekuatannya hilang. Waktu Devan merasa kebingungan, muncul suara tapak kaki kuda. Lalu terlihat rombongan orang yang dikejar oleh rombongan pria yang naik kuda. Dia pun langsung sembunyi. Yang benar saja, kekuatannya sudah hilang semua sekarang. Kalaupun mereka manusia biasa, dia bisa saja dihajar sampai mati. Walau kekuatannya sudah hilang, bukan berarti kekuatannya akan hilang semua. Lebih baik cari tahu dulu ini di mana. Oh iya, dia punya banyak portal. Kemungkinan dia bisa pergi dari tempat itu. Devan mengambil tas harta karunnya. Dia mau mengambil portal. Dai mengambil beberapa gambar. Tas harta karun itu tak bereaksi. Sialan. Devan pun diam. Ilmu pikirannya pun hilang. Tas harta karun itu untuk menampung senjata ihalinya. Dia cuma butuh ilmu pikiran dan keluarkan isi tas harta karun. Tas harta karunnya tak bereaksi, itu artinya ilmu pikirannya juga hilang. Dia benar-benar jadi orang biasa. Rombongan itu pun mulai mendekat. Orang-orang yang dikejar itu sudah mulai dikelilingi orang-orang yang naik kuda. Jelas sekali tak bisa kabur. Kenapa tak terus lari? Pria yang memimpin di atas kuda menggenggam sebuah pisau besar. Dia melihat sekeliling dengan senyum kejam. Lawan mereka, meski mati sekalipun, jangan menyerah. Keempat pria yang kelihatan seperti pengawal mengelilingi satu orang wanita di tengah. Mereka kelihatan sangat tegas. Waktu Devan lihat wajah wanita itu, dia pun kaget. Dia benar-benar cantik. Sungguh sangat cantik. Dia bagai gambaran kesempurnaan yang dibuat oleh komputer. Dia hampir tidak kelihatan nyata. Baju yang dia pakai seperti baju polos kuno Antares. Di balik baju biasa itu, badannya sangat indah. Badannya sungguh sempurna. Proporsinya sungguh sempurna dilihat dari manapun. Padahal Devan sudah sering lihat wanita cantik. Mereka sangat langka. Tapi mereka punya ciri khas mereka sendiri. Beberapa bentuk tubuhnya sangat sempurna,
tapi bagian lain kurang. Kaisar pembunuh saja masih punya kekurangan. Namun meski punya kekurangan, masih lebih indah dari manusia biasa. Dan yang sangat baik dari merek sungguh mengejutkan manusia. Namun wanita di hadapannya ini, dari wajah, mata, hidung, bibir, lengan, pinggul, pantat, kaki, semuanya sungguh sempurna. Kalau tidak lihat dengan mata kepala sendiri, Devan tak akan percaya ada yang sesempurna itu di dunia. Tapi sayangnya, kecantikan yang menakjubkan itu akan hilang sebentar lagi. Aku yang kalian mau, lepaskan mereka. Waktu pengawal mau maju melindungi wanita yang sangat cantik itu, dia bicara. Walau sekarang suaranya terdengar marah, tapi masih terdengar sangat indah. Ternyata, wanita ini punya wajah dan badan yang sungguh sempurna. Suaranya saja kedengaran sangat indah. Nona, kami tak takut mati. Pengawal jelas sekali mau melindungi nonanya dengan nyawanya sendiri. Aku tahu kalian tak takut mati. Tapi aku tak mau kalian mati, aku mau kalian hidup bahagia. Wanita bicara sambil menahan emosinya. Baiklah, kalau kamu menyerah dan patuh, mereka akan kamu lepaskan. Pemimpin itu pun tertawa keras. Baik, aku akan menurut, tapi lepaskan mereka, seru wanita itu. Kalian pergilah, ucap pemimpin itu pada 4 orang pengawal tadi. Nona, keempat pengawal itu tak mau meninggalkan nona mereka. Pergilah, wanita itu berteriak. Keempat pengawal itu pun pergi secara perlahan. Jadi, aku sudah melepaskan anak buahmu, kamu mau menurut? Pemimpin melihat wanita cantik tak terkira ini sambil menunjukkan senyum. Hehehe, banyak sekali orang yang menginginkanku, kamu pikir kamu siapa? Wanita itu menatap dengan mata indahnya dan menggenggam sebuah pedang. Dia jelas tak akan menyerah begitu saja. Masih mau keras kepala, tangkap. Pemimpin itu pun jadi engkuram dan memberi perintah. Seketika, puluhan orang maju dan menyerang wanita itu. Wanita itu pun sangat kuat. 1 lawan puluhan, dan dia pun berhasil mengalahkan beberapa orang. Namun dia pun mulai kehabisan napas, kelelahan. Teknik bertarungannya itu sangat keras dan sederhana, tanpa kekuatan ilahi atau atur. Itu cara bertarung yang cukup kuno. Terdengar suara dentingan pedang berdemu daging. Orang-orang pun penuh semangat. Tapi sayang, wanita itu sungguh lemah. Walau gerakannya indah, tanpa kekuatan ilahi dan aturan, seindah apapun gerakannya, pedang wanita itu pun pasti jatuh. Seketika, pedang pemimpin itu bergerak dengan cepat seakan mau menghabisi wanita itu. Hentikan! Waktu lihat wanita cantik itu mau dihabisi, terdengar sebuah suara. Devan pun keluar, mustahil dia mengabaikan kematian begitu saja. Tapi, dia pun langsung menyesali yang dia katakan. Sebab, dia kelihatannya lupa. Sekarang, dia cuma orang biasa. Bersambung. Bab 764. Masih ada perubahan Kirin. Wanita merasakan putus asa. Mendadak, ada orang yang membela waktu melihat ketidakadilan di depannya. Berani sekali dia maju menantang banyak orang. Paling tidak dia juga master, kan? Mendadak, dia pun merasa punya harapan. Devan waktu menyaksikan tatapan tajam orang-orang, langsung merasa takut. Itu, kalau aku bilang aku bercanda, kalian percaya. Devan menelan ludah. Gimana menurutmu?
Pemimpin itu pun tersenyum kejam. Dia langsung memberi perintah, semuanya cincang dia. Seketika, beberapa pria dengan pedang tajam menghampiri Devan. Devan teriak dalam hati. Dia cuma pura-pura. Wanita itu pun mulai kelihatan sedih. Dia kira dia bertemu seorang penyelamat. Akhirnya, inilah akhirnya. Jangan kemari, aku benar-benar kuat. Devan bersiap menyerang. Tapi lawan cuma menggeleng. Mereka merasa lucu. Orang ini tak tahu situasi. Mau dia dewa atau makhluk abadi sekalipun, sekuat apapun dia tetap manusia biasa di benua Asmodes. Banyak manusia bisa menggunakan senjata tajam. Beberapa orang pun mengelilingi Devan. Dan si pemimpin menjambak rambut wanita cantik tadi dan mendorongnya ke tanah. Dia melihat Devan dengan tatapan mengejek. Masih mau jadi penyelamat yang menyelamatkan wanita cantik. Dia pikir dia bisa bertahan. Devan berpikir, walau dia sudah kehilangan kekuatannya, tapi tak berarti dia kehilangan semangat juang untuk bertarung. Walau cuma mengandalkan pengalaman bertarung, harusnya bisa mengalahkan beberapa orang, kan? Tapi waktu dia bertarung, dia pun langsung sadar. Pengalaman bertarung dan teknik orang-orang itu sangat hebat. Bukan seperti manusia biasa. Seakan sudah bertarung banyak sekali pertarungan yang mengancam bahaya. Tapi untung, pengalaman bertarung Devan pun sangat banyak. Dia bisa melawan serangan beberapa orang tanpa masalah. Sialan, minggir kalian dasar sampah. Waktu pemimpin melihatnya, dia menyerahkan wanita cantik itu ke anak buahnya. Dia menghampiri Devan dengan membawa parangnya. Walau Devan kelihatan tak terkalahkan, sebenarnya dia dalam bahaya. Sebab dia tak punya senjata. Apalagi kalau pemimpin itu ikut menyerangnya. Pemimpin itu benar-benar kuat, parang yang dia bawa saja kelihatan berat sekali. Devan tak berani macam-macam. Kalau kena serangannya, kemungkinan dia bisa terbelah jadi dua. Gimana ini? Apa demi menyombongkan diri dia mengorbankan dirinya? Devan merasa panik sekarang. Dia itu tetaplah manusia. Dia sebelumnya bisa meledakkan planet dengan mudah. Tapi sekarang dia dikepung oleh orang-orang biasa. Kalau dia memberitahu ini sebelumnya, dia bisa mati tertawa. Srek. Parang pemimpin itu menebas dekat muka Devan. Devan kaget sampai berkeringat dingin. Kalau kena, bukankah dia bisa langsung mati? Tapi, dia berhasil menghindari parang itu. Tapi dia kesusahan menghindari serangan lain. Dia lihat ada sekitar 6 orang yang menyerang Devan. Wanita tadi pun tak sanggup membuka mata. Dia pun sadar tak akan ada keajaiban apapun. Devan pasti akan mati tercincang. Tang 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 tang. Tapi, waktu semua orang pikir Devan bakal tercincang, mulai terdengar suara benturan logam. Di badan Devan, muncul Banika sekali sisik. Perubahan Kirin. Perubahan Kirin tidak hilang. Devan benar-benar senang. Waktu pedang mengenai sisiknya, itu memunculkan percikan api. Orang-orang pun sangat kaget. Apa itu sungguh perubahan binatang? Ini membuat orang-orang yang menyerangnya kaget. Mata merah Devan kelihatan dingin. Karena masih ada Kirin, itu bagus sekali. Srek. Dia pun langsung mencakar wajah seseorang. Seketika, badan orang itu dari kepala sampai perut langsung terbelah. Srek. Dia menangkap yang lain dan langsung menusuknya. Sehabis perubahan Kirin,
walau Devan tak punya kekuatan ilahi dan tak bisa memakai kekuatan aturan kosmik, dia masih bisa bertarung dengan sangat kuat. Huf. Seketika, orang di hadapan Devan mati mengenaskan. Kecincang hidup-hidup. Ampuni aku. Pemimpin itu langsung mohon ampun waktu melihat Devan mematahkan pedang. Tapi sayang, Devan sudah penuh dengan niat membunuh sekarang, lalu dia pun menamparnya. Lawan pun langsung berubah jadi kabut darah. Kabur. Ornakrang yang menahan wanita itu pun langsung lari. Devan pun tak mengejar mereka. Dia pun melihat ke arah wanita itu. Wanita itu benar-benar sempurna. Apalagi, Devan sedang dalam perubahan Kirin. Cuma ada satu hal di kepala Devan sekarang. Hampiri dan taklukkan dia. Wanita itu lepas dari bahaya dan sekarang kelihatan senang. Dia sungguh sudah diselamatkan. Ini benua Asmodes. Tapi gimana orang ini bisa melakukan perubahan binatang? Tapi gimana pun juga, dia sudah menyelamatkannya. Dia harus berterima kasih dengan Banner. Terima kasih karena sudah menyelamatkan aku. Wanita itu menghampiri dan berterima kasih pada Devan. Tapi di mata Devan, cuma terlihat sosoknya yang sangat montok. Wanita itu melihat ke arah Devan, dan tahu yang ada di pikiran Devan. Itu tidak asing baginya. Sebab, banyak pria yang memandangnya dengan tatapan seperti itu. Kalau bisa, aku mau pergi dulu dan akan kubalas jasamu nanti. Wanita bicara, lalu berbalik pergi. Namun mana mungkin Devan biarkan dia pergi. Devan pun memeluk wanita itu. Kak, kamu ngapain? Wanita itu pun jadi panik. Dia mau melepaskan diri. Tapi kedua tangan Devan sangat kuat. Dia tak cukup kuat. Selain itu, Devan barusan membunuh beberapa orang. Pemimpinnya saja dia bunuh. Mana mungkin dia bisa kabur? Srek. Terdengar suara baju robek. Wanita itu pun merasakan angin dingin di belakangnya. Lalu, dia merasa sakit. Wanita itu teriak. Air matanya mengalir sepanjang pipi indahnya. Ternyata dia masih belum lepas dari masalah. Terus begini. Air matanya pun menetes pada lengan bersisik Devan. Lalu, hal yang mengejutkan terjadi. Sisik di tangan Devan langsung hilang. Dan dia keluar dari perubahan Kirin. Devan terkejut. Ternyata air mata wanita itu bisa mengeluarkannya dari perubahan Kirin. Lalu, dia pun memisahkan badannya dari wanita itu. Maaf. Devan langsung lepas jasnya, dan memberikannya pada wanita itu sambil bicara dengan nada yang ragu. Bagai anak kecil yang takut salah. Waktu jadi Kirin, dia tak bisa mengendalikan diri. Kalau sudah keluar dari perubahan Kirin, dia langsung merasa bersalah. Bersambung.